bersama saya di channel Kolamku guys. Dimana di channel Kolamku itu ada banyak hal yang seru, yang menarik, dan tentunya beredukasi guys. Untuk para fans-fans Kolamku guys, mantap. Oke guys, kali ini kita akan membahas tentang perbedaan dari obat-obat ikan ya guys, yang sering kita gunakan kepada ikan-ikan kita pada saat sakit ya guys ya. Seperti apa obatnya guys? Check it out. Oke guys, tadi itu dia bahan-bahannya ya guys ya. Ini saya sebutin satu persatu. Yang pertama itu adalah garam ikan guys, garam ikan. Dan kedua yaitu daun ketapang guys. Lalu ketiga adalah obat kuning. Keempat obat biru. Kelima sampel kita. Pas jelasin. Dan yang keenam itu adalah ya ini obat-obatnya ya nih. Seperti ini obat kuning, daun ketapang, dan juga obat biru guys. Oke guys, langsung aja kita bahas ya guys. Yang pertama itu adalah, yang kita bahas adalah obat biru guys. Nah jadi untuk penjelasannya yang pertama itu kita akan menjelaskan tentang warnanya guys. Jadi warna pada obat biru itu kayak gini ya, dia warna biru. Pas saya campurnya itu gampang banget. Tinggal kalian buka obatnya, kalian campur kayak gini, tuh. Lalu kalian aduk, ini kalian aduk ya, udah jadi kayak gitu. Jadi ini warnanya biru ya. Nah, jadi obat biru ini kalian bisa beli di toko ikan hias terdekat kalian. Mungkin ada ya yang jual obat biru. Nah, jadi obat biru itu sebenarnya nama ini aja sih, nama dagang aja sih ya sebenarnya. Bang, beli obat biru bang gitu. Sebenarnya nama aslinya itu methyl blue guys. Jadi nama produk ini adalah methyl blue guys. Nah, ini kebetulan produk aslinya seperti ini kan ada nih produknya nih. Nah, ini nggak ada nih guys, sudah hilang, robek guys. Ini bukan sengaja ya saya robeknya, ini karena kena air. Bisa kalian lihat tuh kena air. Nah, sekarang kita akan langsung ke fungsinya aja guys. Oke guys, jadi fungsinya itu sudah tertera di produknya ya guys ya. Ini sudah tertera di produknya, kita akan membacakan. Yang pertama itu adalah efektif mengobati mata katarak, berselaput. Lalu yang kedua infeksi kulit dan infeksi sirip kuncup atau merah gitu katanya. Dan ketiga untuk mengobati luka di lambung dan berak putih. Dan keempat itu adalah efektif mengobati white spot. Nah, jadi itu dia fungsinya guys. Obat biru ini katanya di sini untuk semua jenis ikan guys. Jadi bukan hanya ikan cupang aja, tetapi jenis-jenis ikan lainnya seperti ikan predator ya, Oscar gitu, atau misalnya lele Amazon itu RTC ya. Nah, itu bisa nih. Katanya di sini tertulis di produknya untuk semua jenis ikan guys. Jadi efektif ya. Nah, untuk harganya sebenarnya harga obat biru itu sangat merakyat guys. Jadi tenang aja guys. Bagi kalian yang minim ya guys ya, kalian bisa membeli ini guys. Ini harganya ini di pasaran sekitar 5 ribuan gitu ya. Murah meriah. Oke guys, selanjutnya adalah kita akan membahas tentang obat kuning ya guys ya. Ini dia warnanya, warna obat kuning. Dia warna kuning ya. Nah, untuk cara menuangkan obat kuning ke air biasa itu gampang aja seperti tadi, yaitu tinggal dituang aja kayak gini. Nah, nih, kocok ya. Oke guys, jadi untuk fungsinya di sini sudah tertera di sini. Tapi sebelum itu saya akan membacakan produknya dulu, yaitu Acryolafin Plus.
Nama dagangnya itu obat kuning guys, tapi nama ilmiahnya ini Acrylflavin plus ya. Susah banget ya. Susah banget. Kalian bilang aja obat kuning udah gitu. Nah, ini dibilangnya untuk semua jenis ikan guys. Jadi bukan hanya ikan cupang aja, kalian bisa kasih ke ikan predator juga ya, teman-teman, atau ikan mas gitu ya. Nah, ini saya menggunakan obat kuning itu kebetulan untuk ikan predator saya guys, seperti ikan Oscar gitu ya yang lagi sakit. Tetapi kalau obat biru ini saya gunakan ke ikan cupang guys, seperti ini nih. Ini saya gunakan ke obat cupang, ke ikan cupang guys. Jadi ini saya wajib ngasih obat birunya itu emang wajib karena takut infeksi ya. Jadi saya setiap hari bila ganti air ikan ini saya mesti taruh ini dia obat biru guys ke ikan cupangnya. Tetapi kalau misalnya saya mengobati ikan predator itu biasanya pakai ini guys, Acrylflavin plus. Nah, untuk fungsinya itu adalah yang pertama itu adalah efektif mengobati infeksi kulit, luka, dan lecet pada ikan guys. Yang kedua itu adalah mengobati mata katarak dan berselaput. Ketiga itu mengobati white spot atau bintik putih. Yang keempat untuk mengobati luka lambung sirip, ekor, dan sisi yang pecah dan rusak ya guys ya. Jadi itu dia fungsinya guys. Jadi obat-obatan ini sebenarnya memiliki fungsi masing-masing tergantung kalian makainya dan juga tergantung penyakit pada si ikan gitu ya guys ya. Bila ikan kalian terkena white spot tadi, nah kalian bisa memakai obat biru atau ini obat kuning ya, methyl blue atau Acrylflavin plus ya guys ya. Tetapi untuk misalnya seperti luka lambung ya, luka lambung pecah sirip gitu ya, kalian bisa menggunakan ini dia obat kuning ya guys ya. Kalau obat biru gak bisa. Jadi sebenarnya obat itu memiliki fungsi dan kegunaan masing-masing guys. Seperti itu guys. Oke guys, yang ketiga itu adalah daun ketapang guys. Ini dia daun ketapang. Dia warnanya lebih pekat ya guys ya, lebih gelap ya warnanya. Ini warnanya coklat. Nah, untuk fungsi daun ketapang ini, sebenarnya daun ketapang ini berfungsi untuk menyerap racun dari air ya guys ya. Lalu yang kedua itu adalah mengobati ikan yang habis diadu atau habis pemijahan gitu guys. Jadi untuk mengobati ekor siripnya yang rusak gitu kan, biasanya kan kalau diadu gitu dia kan ekornya kan putus gitu ya atau rusak gitu ya. Jadi mesti pakai daun ketapang dan ini efektif guys. Jadi sebenarnya saya tuh dulu itu punya ikan cupang, saya kasih daun ketapang itu ekornya rusak parah dan selanjutnya itu dia sehat gitu ya guys ya, bisa ekornya kembali pulih. Nah, ini dia contohnya. Ini udah saya kasih obat biru, ini dulunya ini saya kasih daun ketapang guys. Karena ini dulu itu ekornya itu rusak guys. Jadi ekornya itu patah-patah gitu ya. Ini sekarang udah bagus nih. Udah saya kasih obat biru kembali, bukan daun ketapang. Nah, itu dia fungsinya daun ketapang guys. Nah, jadi daun ketapang ini sebenarnya punya kelebihan dan punya kekurangan juga guys. Kekurangannya itu adalah satu guys, yaitu akuarium kita jadi kotor guys. Nah, itu dia guys. Kenapa akuariumnya jadi kotor? Nah, daun ketapang ini sebenarnya itu dia memiliki zat tanin ya. Jadi zat tanin itu dia itu zatnya banyak banget nih. Jadi kalau misalnya kita bersihin akuarium dan airnya air daun ketapang, nah itu dia akan berbekas seperti ini nih guys. Nih, kelihatan di kamera? Kelihatan Pak kameramen di kamera? Kelihatan ya? Ini berbekas nih guys, ini bekas daun ketapang warna putih garis gini. Ini udah saya bersihin pakai lap, saya bersihin pakai sunlight ya, sabun cuci piring. Masih aja nggak bisa, emang sulit dibersihkan. Nah, itu dia tadi perbedaan dari ketiga obat tersebut. Tetapi obat tersebut lebih manjur lagi jika kita menggunakan garam ikan guys. Jadi ini namanya garam ikan guys. Nah, untuk penggunaan garam ikan kita beri sedikit aja guys, jangan banyak-banyak, karena kalau banyak-banyak itu mempengaruhi kesehatan si ikannya guys, gitu ya, mempengaruhi kesehatannya. Takutnya ikannya mati gitu karena kelebihan garam ikan. Nah,
untuk garam ikan kita akan demo ya. Kita akan mempertunjukkan bagaimana takaran dari garam ikannya. Nah, jadi ini akuarium saya seperti ini, sekecil ini ya. Nah, untuk akuarium sekecil ini kalian bisa kasih garam ikan sekitar 1/4 sendok makan. Ini dia, kelihatan di kamera, Pak kameramen? Kelihatan? Ini dia garam ikannya. Kita akan taruh di sini di daun ketapangnya, contoh ya, contoh. Kita akan taruh di sini, udah taruh, lalu kita kocok. Di sini juga kita taruh di obat kuningnya. Seperempat sendok aja guys, 1/4 sendok segini. Ini udah cukup banget, ini udah cocok. Nih. Karena kalau berlebihan itu tidak baik bagi si ikan ya, garam ikan. Itu mempengaruhi kesehatan ikan ya. Gitu. Nih, kita taruh lagi nih di obat biru. Mantap. Nah, oke guys, jadi itu dia perbedaan dari ketiga obat tersebut, dan dasar dari penggunaan obat tersebut adalah garam ikan ya guys ya. Penggunaan garam ikan kita harus memberinya secara teratur. Oh iya, saya lupa fungsi garam ikannya guys. Nah, oke guys, untuk fungsi garam ikannya, garam ikan itu berfungsi untuk mengontrol parasit dalam air guys. Biasanya kan banyak sekali parasit-parasit di air itu yang menyerang ikan ya guys, seperti kutu ikan. Nah, itu parasit juga. Jadi fungsinya garam ikan itu seperti itu, dan juga menetralisir pH air guys. Oke, segitu aja fungsinya. Lalu untuk pembuatan daun ketapangnya kita lupa ya. Nah, untuk pembuatan daun ketapang ini sebenarnya gampang banget. Di video sebelumnya tentang cara membuat ekstrak cupang itu, ekstrak daun ketapang pada ikan cupang, itu kita sudah tunjukkan videonya. Kalian bisa tonton itu lebih jelas ya. Di situ materinya itu udah lengkap banget. Cara membuat daun ketapangnya kalian bisa tonton guys. Biar lebih ini guys, biar lebih tahu gitu ya guys. Ini kita ngasih tahu perbedaan ini untuk para pemula cupang ya, khususnya yang baru terjun ke dunia cupang. Kalian bisa tahu kegunaan obat tersebut gitu ya. Jadi ketiga obat tersebut memiliki fungsi masing-masing. Jika ikan kalian sakit seperti white spot, nah white spot itu sebenarnya apa? Si ikannya ini, siripnya ini atau tubuhnya ini dia ada bercak-bercak putih gitu ya, bercak-bercak putih. Nah, itu bisa mengganggu kesehatan ikan, bahkan bisa menyebabkan kematian guys. Jadi untuk mengobatinya tadi saya sudah kasih tahu, yaitu obat biru dan obat kuning guys. Oke guys, segitu aja videonya tentang perbedaan dan juga fungsinya ya guys ya. Videonya sudah lengkap, materinya sudah lengkap, pasti kalian sudah tahu ya guys kegunaan ini guys, bahan-bahan yang sudah saya bawa. Oke guys, jangan lupa di like, comment, and subscribe di YouTube channel Kolamku, di mana channel Kolamku itu terdapat banyak kalian yang menarik dan tentunya beredukasi ya guys ya. Saya pamit undur diri. Salam dunia cupang.